Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Quotes ini saya ambil dari Mahatma Gandhi. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak, sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa dan suatu kehormatan luar biasa. Ibu Nila Muluk hari ini hadir, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang tidak mau disebutkan nama lengkapnya. Selamat pagi, Ibu Nila Muluk. Selamat pagi. Hari ini Bu Nila Muluk terlihat segar, beda dengan hari-hari biasanya karena rambutnya hari ini kita buat tergerai begitu. Apa kabar Bu? Gratis ya. Mumpung gratis ya Bu. Mumpung gratis. Apa kabar keluarga? Baik, Bu? baik Ibu. Sehat-sehat. Baik. Ada 3 anak yang sekarang sudah semua memberikan 6 orang cucu Bu. Betul. Bagaimana dulu membesarkan 3 orang anak dan sekarang punya 6 orang cucu? Ada perbedaan yang signifikan, Ibu Nila? Saya kira tentu tugas atau tanggung jawab kami adalah untuk terhadap 3 anak ini. Jadi saya kira memang betul tidak mudah. Dalam arti setiap anak itu punya suatu perbedaan sifat dan perilaku yang masing-masing. Jadi kita harus betul-betul melihat anak paling tua, yang tengah merasa terjepit, yang kecil merasa, nah itu ada tentu mereka di sana. Tetapi setelah ada cucu, saya kira kami tentu tidak bisa ikut full untuk ikut campur karena mereka sudah mempunyai pasangan. Jadi tentu kita harus menghargai juga pasangan mereka yang menjadi ibu atau menjadi bapak dari anak-anak mereka. Wah, ini ibu mertua, jadi ibu mertua teladan ini ya, yang tidak terlalu banyak mencampuri. Biasanya ibu mertua itu bahkan harus ngikut sampai setelah anak menikah. Bahkan terjun langsung dalam mengontrol saya kira cucu-cucu mereka. Ya, mungkin iya, tetapi dengan cara barangkali kalau mereka tidak bertanya atau minta tolong, ya kita tidak perlu untuk ikut campur. Jadi ada rambu-rambu yang ada rambu-rambu yang harus kita. Saya rasa ada baiknya kita tidak usah menegur kalau tidak perlu memang yang kita mereka lakukan. Baik Bu. Nah, kalau dilihat zaman dulu kan teknologi dalam membesarkan 3 orang anak belum ada teknologi seperti sekarang yang begitu canggihnya dengan WhatsApp, video call, Skype, dengan internet yang sudah bisa diakses oleh semua usia. Nah, kalau dibandingkan dulu Bu, ada ini nggak sih yang menurut Ibu dalam membesarkan anak-anak dan cucu dengan adanya teknologi ini yang membuat kita orang tua harus lebih waspada? Ya, saya kira kalau itu saya akui, itu saya ada kekhawatiran karena dulu kami, saya terus terang karena itu hak saya hanya punya 1 TV dan itu saya letakkan di kamar tidur kami. Jadi mereka kalau nonton TV selalu berada di kamar kami. Jadi kita bisa lihat apa yang mereka tonton. Nah, sekarang ini agak sulit. TV mungkin saya perhatikan mereka tidak banyak mempunyai TV, tetapi ya tadi era digital tadi, iPad, tentu komputer, HP. Gawai ini ya Bu. Nah, itu kita kadang-kadang tidak mungkin saya atau orang tuanya terus mengikuti anaknya apa yang dia masukkan di dalam atau yang dia kerjakan dengan iPad-nya atau dengan HP-nya, saya kira itu. Tapi walaupun saya menilai ada positifnya juga, mereka jauh lebih maju
karena mereka bisa dengan cepat berkoneksitas dengan siapapun juga. Gitu. Salah satu tadi Ibu ada cerita bahwa salah satu anak yang sekarang ada di luar negeri benar-benar memberikan waktu sepenuhnya dalam membesarkan anak-anaknya dan melihat bahwa kualitas anak-anak yang diasuh sendiri di zaman teknologi ini berbeda dengan anak-anak yang diasuh oleh orang lain, mungkin pengasuh. Mungkin bisa diceritakan, Ya, Bu. betul. Saya kira ini mungkin pelajaran yang baik ya, karena ada perbedaan antara kita dengan mereka di luar. Mereka terus terang tidak punya pembantu. Nah, oleh karena itu mereka harus mengerjakan sendiri. Yang saya lihat, saya terima kasih dengan menantu saya dan juga anak saya satu yang perempuan, karena dia full di rumah dan dia memberikan ASI begitu baiknya, sudah eksklusif lagi mungkin sampai 2 tahun. Dan saya juga angkat topi, mereka tidak mau bekerja, mereka ingin memelihara anaknya sendiri. Bahkan ini yang saya perhatikan, mereka tidak ingin meletakkan anaknya di tempat penitipan anak. Sampai fokus merawat sendiri, fokus ya, Bu, ya? Sampai anak-anak tersebut setelah agak besar, setelah kira-kira baru ibunya mau bekerja. Nah, Ibu melihat kemandirian, kedisiplinan berbeda, betul, Bu? Jauh. Disiplin, kemandirian, dan hemat ya istilah saya. Penghematan itu juga terjadi, jadi artinya dia tidak seperti dengan mudah untuk memberikan sesuatu kepada anaknya. Itu yang saya perhatikan di perbedaan pendidikan di luar dengan kita di sini. Di sini kita kan semua serba ditolong. Jadi artinya tinggal teriak ya, Bu? Tinggal teriak, betul. Kadang minum, padahal makan. itu sangat dekat sekali, betul, mungkin, Bu, ya. Terus mengangkat piring kotor, mencuci kan nggak ada di sini. Jadi semua dengan, nah ini mungkin juga memang kelemahan yang saya lihat, mereka tidak menjadi fight. Jadi saya perhatikan kalau di luar itu kalau anak diberi makan, mereka kalau tidak makan ya nanti mereka akan merasakan lapar sendiri. Ada konsekuensi yang harus diterima, ya, ada Bu? diterima. Kalau kita nggak mau makan, diberikan makanan pengganti segera setelah mereka menolak makan dan disuapin. Ini yang tidak ada. Dan kemudian cara memakai baju, karena saya juga kadang-kadang nggak tega juga sih dengan musim dingin misalnya. Itu saya kadang-kadang agak tertawa, tetapi menurut saya memang benar. Karena dia masih kecil tapi dia harus pakai mantel. Mantel itu dia letakkan di ubin, di lantai. Dia letakkan gitu, terus dia tidur dan dengan set dia bisa masukin, jadi benar-benar kemandiriannya bisa kelihatan ya, karena dibiasakan sejak dini, cara ya, pakai sepatu juga mereka. Saya juga jangan belikan yang ini pakai tali, pakai yang langsung pakai velcro gitu ya, Bu. Ya. Jadi mereka hal-hal yang detail, yang benar-benar tidak terlalu diperhatikan mungkin oleh orang tua, mereka perhatikan bagaimana biar anak dengan praktis dan bisa melakukannya dengan sendiri. Iya, itu barangkali ya beberapa hal yang saya lihat tadi, kelemahan yang mungkin kita harus juga perbaiki untuk anak-anak muda sekarang dalam mendidik anak-anaknya. Saya rasa memang kemandirian itu perlu dan menghargai barangkali di sini sebenarnya. Baik, Bu. Kalau kita tema hari ini angkat kualitas kesehatan anak bangsa, saya mau kaitkan juga mungkin dengan contoh dari cucu sendiri, Bu. Tentunya kemandirian juga dengan makan makanan yang sehat sejak kecil diberikan oleh orang tuanya. Mungkin contoh makan sayur, contoh makan buah. Nah, kebanyakan anak-anak kita ini mentok orang tua selalu yang datang konseling dengan saya, katakan bahwa anak saya tidak suka makan sayur, anak saya tidak suka makan buah, karena anak-anak lebih suka misalnya minum susu atau makan roti. Iya. Ini terjadi juga dengan cucu-cucu nggak, Bu? Iya, betul. Itu tadi yang saya bilang, cara mendidik yang saya perhatikan. Karena mereka tidak punya waktu, artinya terlalu berat ya untuk masak yang terlalu ini. Mereka lebih sederhana, mereka misalnya hanya memotong tomat, meletakkan wortel mentah. Itu snacking ya, Bu, ya? Itu suruh makan. Itu snacking. Nah, snacking itu makanannya. Oh, baik. Makanan, kadang-kadang saya ngelihatnya juga agak geli ya. Bayam dia perut, dia blender, apa, dia suruh telan anaknya. Tapi karena mereka lapar dan kalau tidak ada makanan itu kan dia makan. Akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa karena juga tidak ada pilihan lain. Kamu nggak makan itu, kamu bakalan lapar. Itu yang mau lapar atau makan saat ini. Dan saya lihat lagi di sekolah pun mereka diberikan, misalnya mereka harus bawa makanan dari rumah, itu ada jadwalnya. Jadi ada hari yang mereka harus bawa
sayur atau buah-buahan yang mentah gitu. Berarti sekolah ikut berperan? Ikut berperan. Ikut berperan untuk mengajak orang tua membawa bekal ke sekolah yang sehat. Mereka ada aturan seminggu itu yang saya perhatikan. Jadi hari ini dia bebas misalnya boleh. Tapi ada hari yang diberikan oleh sekolah dan ada hari yang dia katakan kamu hanya bawa buah saja atau kamu bawa kayak tadi wortel mentah atau apa yang tidak dimasak. Baik Bu, berarti seharusnya Kemenkes kerjasama dengan Kemendikbud untuk membawa salah satu bekal dari rumah. Sebenarnya kita ada namanya UKS, jadi Upaya Kesehatan Sekolah ini, itu yang kami harapkan kita galakan kembali. Sudah agak lama sebenarnya saya minta, tapi ini dulu ada memang, tapi ini barangkali harusnya kita terapkan lagi. Jadi kantin sehat, yang semua itu seharusnya sekolah mengawasinya gitu. Baik. Jadi mutu makanan yang dimakan oleh anak-anak terlepas lagi dari misalnya dengan pencemaran zat-zat pengawet yang tidak benar ya. Baik Bu. Ya, itu tanggung jawab juga sebenarnya. Baik, kita sambung. Banyak sekali pertanyaan, daftar pertanyaan saya juga titipan pertanyaan Bu. Salah satunya, bagaimana sih Ibu tetap cantik di usia ini? Baik, ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia, yaitu asupan nutrisi, olahraga, istirahat, dan pengelolaan stres. Kita kembali setelah jeda berikut ini.